nanti pagi Oke, selamat pagi menjelang siang anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, tolong untuk ketua kelas disiapkan berdoa. Silakan duduk siap, berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik semua, sehat? Ibu absen ya? Mbak Niken? Mbak Kurnia? Laili Ainunisa? Sri Wulandari? Sugeng Priyadi? Mas Alkia Inzaki? Fanis Tauriza? Hadir semua ya? Hadir. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, jadi dalam materi kali ini itu terbagi menjadi beberapa materi lagi. Ada kegiatan ekonomi, pelaku kegiatan ekonomi dan lainnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai produksi. Nah, untuk kompetensi dasar pada materi kali ini, peserta didik diharapkan mampu menganalisis para pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Kemudian peserta didik diharapkan mampu menyajikan hasil analisis peran ekonomi, pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Oke, langsung ke pengertian dari kegiatan ekonomi. Anak-anak pasti sudah tidak asing lagi dengan kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Produksi, konsumsi, distribusi. Ya, kegiatan ekonomi adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik itu kebutuhan tiga yang diketahui primer, sekunder, dan tersier. Nah, aktivitas ini mencakup 3 bidang, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Di mana ketiga bidang itu yang saling berkaitan. Nah, ini bisa dilihat dari gambar. Ini ada kegiatan produksi, yaitu produksi yang ini. Kemudian ada kegiatan distribusi, yaitu dengan mendistribusikan motor yang telah diproduksi. Kemudian ada kegiatan konsumsi. Kalian pasti juga merupakan salah satu dari sebagai konsumen. Nah, langsung ke materi. Produksi sebagai kegiatan ekonomi. Nah, pengertian dari produksi sendiri itu adalah setiap usaha manusia untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi produksi itu menghasilkan barang ya, menciptakan. Nah, produksi sendiri itu terdiri dari input, proses, dan output. Apa itu? Input itu merupakan segala sesuatu yang akan diolah, misalnya bahan mentahnya gitu. Kemudian untuk proses itu ya proses yang dilakukan untuk mengolah dari si input ini. Kemudian ada output itu hasil dari proses, jadi sudah menjadi barang jadi. Kemudian ada tujuan produksi.
tujuannya itu menghasilkan barang untuk mendapatkan laba. Ya, secara umum itu untuk mendapatkan laba. Namun tujuan produksi itu dapat tercapai apabila sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam masyarakat, jadi diterima dalam masyarakat. Nah, contoh dari kegiatan produksi misalnya apa? Produksi Roti, baju, ya. Misalnya dari ini digambar ada padi, beras ya sebagai makanan pokok kita sehari-hari. Namanya jangan sering-sering makan misalnya ini beras. Beras kan merupakan hasil dari olahan padi, di mana padi itu yang diolah oleh petani di sawah. Kemudian diproses dari beras sebagai kebutuhan kita di sehari-hari. Nah, kemudian ada faktor-faktor dari produksi. Nah, tentu untuk menghasilkan produksi itu membutuhkan faktor-faktor dari produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, faktor-faktor produksi ini terdiri dari dua, yaitu ada faktor produksi asli dan juga faktor produksi turunan. Apa itu? Ada yang tahu? Ya, faktor produksi asli itu ya yang berasal langsung dari sumbernya ya. Jadi faktor produksi asli itu ya yang berasal dari alam, terlibat langsung dalam proses produksi. Misalnya ini ada sumber daya alam. Misalnya ada sumber daya alam itu ada apa aja? Ada hutan, misalnya pohon, Tanah, air, udara, tapi pasir dan banyak. ya. goyong. Kemudian ada sumber daya manusia. Tenaga. Ya, tenaga kerja. Ini gambar ada labor. Tenaga kerja itu sendiri. Oh iya. Speak English. Nah, kemudian ada yang kedua itu ada faktor produksi turunan. Nah, jadi faktor produksi turunan itu ya turunan dari faktor produksi asli, transformasi dari faktor produksi asli. Misalnya yang pertama ada modal atau kapital. Entrepreneur. Ini misalnya contohnya ada mesin, apalagi ya Modal. Kewirausahaan. modal. Money. Oh, modal. Bangunan, nah itu disebut modal. Ya. Kemudian yang kedua ada kewirausahaan atau entrepreneur. Nah, kewirausahaan itu adalah kemampuan untuk mengolah atau mengorganisir dari produksi. Oh iya. Management. Ya. Good. Nah, yang selanjutnya ini ada proses produksi. Nah, proses produksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu untuk menghasilkan atau menambah manfaat barang atau jasa. Nah, jadi dalam kata lain, proses produksi itu ya urutannya dalam produksi barang atau jasa. Nah, ada dua macam. Yang pertama itu ada apa? Mas Manis? Ada produksi kontinu atau terus menerus dan proses produksi intermittent atau berselingan. Nah, ya, proses produksi kontinu atau terus menerus. Jadi proses produksi kontinu itu ya dilakukan secara terus menerus, tidak ada jeda. Produksi ini cocok untuk produksi massal. Nah, contohnya itu produksi di industri makanan dalam kemasan kayak mie instan, gula,
dan sebagainya. Kemudian juga ada proses produksi intermittent atau berselingan. Nah, berbeda dari proses produksi kontinu, proses produksi intermittent atau berselingan itu proses produksinya itu berdasarkan pada pesanan atau permintaan dari konsumen. Nah, contohnya itu di industri motor gitu. Ya itu. Gas. Bukan. Nah, Oke, untuk pertemuan kali ini sampai segitu aja materinya. Selanjutnya ada diskusi kelompok. Nanti kita bagi dua kelompok ya. Ya, sebelah sini gabung sama kelompok 1, kelompok 2. Nah, nanti kalian diskusikan apa saja contoh kegiatan produksi di sekitar kalian. Satu aja. Terus faktor produksinya yang terlibat apa, tujuan dari kegiatan produksi yang kalian lakukan apa, dan peranan kegiatan produksi dalam kehidupan. Nanti bisa dipresentasikan ya. Itu kasih waktu 3 menit ya. 2 menit. Terus ini baru tadi yang pertama kita samakan daerah yang tujuan dari kita produksi yang banyak tujuan ada juga yang tempat dengan tekanan dengan kehidupan hari bisa membuat proteinnya sudah selesai itu buku Sudah? Kelompok 2 sudah? sudah juga Belum, masih ada waktu. Sudah? Oke, mau siapa dulu yang mau maju? Kelompok berapa? Satu. Sweet aja, sweet. Sotli, ala, jreng, mana bu tuh dedeknya? Cepat. Yang ideal. Jreng, nah, Oke, kelompok 1 silakan. peraturan semua. Semua aja. Siapa? Ramaikan Manonos. Manonos. Ini pun ini udah maju bu. Itu bu, Tiga. ininya malah Cuma 2 kelompok kok. Ini murid dia naik kelas juga belum belakang. Oke teman-teman, kami dari kelompok 1 di sini ada Mas Wan, ada Mas Yuki, Mas Sugeng, dan Mas Anies. Oke, dari kelompok 1 ingin mempresentasikan diskusi kami. Nah, oke, di sini ada 4. Jadi saya untuk nomor 1, apa saja kegiatan produksi di sekitar kalian. Nah, dari kelompok kami melakukan produksi tempe dan tahu. Oke, lanjutnya nomor 2. Nah, untuk yang kedua, faktor produksi yang terlibat dalam produksi tempe itu yaitu ada ada SDM-nya namanya Bu, sumber daya manusianya, ada pegawainya, dan yang tentunya yang tidak kalah pentingnya yaitu bahan baku utama dari pembuatan tempe, yaitu kedelai, ragi, dan bahan baku yang pendukung lainnya. Lanjut. Untuk tujuan dari kegiatan produksi tempe mungkin itu yang pertama buat mencari laba atau keuntungan ibu, dan juga untuk sebagai training, dan juga untuk kayak memajukan misal kayak
pendapatan suatu wilayah dari Purworejo itu masih ingin berjualan tempe, jadilah sebuah usaha tempe biar nanti merekrut karyawan. Jadi kayak SDM yang di sekitar itu ya pasti terpadu dengan adanya kegiatan produksi tempe itu sendiri. Baik, terkait kegiatan produksi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan produksi tempe itu mampu meningkatkan daya kreativitas untuk seperti masyarakat itu bisa belajar terkait dengan UMKM dengan biaya produksi yang mungkin masih terjangkau atau tidak terbilang begitu mahal, tapi keuntungannya itu bisa digunakan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari seperti itu. Itu dari kelompok kami. Oke, bagus banget. Di kelas. Produksi tempe. Tangan, tepuk tangan. Ya, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Kelompok 2 saling. Baik, terima kasih ya buat kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan dari kelompok kami apa saja contoh kegiatan produksi di sekitar kalian. Kami ambil contoh produksi keripik pisang. Stripping. Ya, stripping. Kemudian faktor produksi yang terlibat dalam kegiatan produksi keripik pisang itu ada SDM, tenaga kerja, lalu ada modal utama dan juga bahan baku pisangnya dan juga minyak. Lalu untuk tujuan dari kegiatan produksi untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Labanya itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperkerjakan produksi pabrik keripiknya tersebut. Iya, menyerap tenaga kerja lokal, terus membangkitkan UMKM, terus menyediakan produk-produk yang lokal. Keripik ramah lingkungan. Terima kasih. Oke, bagus banget. Sama-sama doanya bagus. Oke, untuk pertemuan kali ini Sudah cukup. ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai ada perilaku produsen dan juga fungsi dan mengenai produksi. Oke, untuk kesimpulannya, jadi produksi merupakan awal dari kegiatan ekonomi karena menghasilkan barang dan juga jasa. Nah, tanpa adanya produksi tidak akan ada barang atau jasa yang dapat dikonsumsi masyarakat. Jadi produksi itu berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan, penciptaan lapangan pekerjaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Segitu untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya untuk menutup pertemuan kali ini kita lafalkan hafalatul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, habis ini istirahat ya? Iya. Oke.